Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ibu Lydia. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat liputan lokakarya ke-1 CGP Angkatan 4 Kota Palembang. Kita saksikan bersama-sama liputannya. Kegiatan dilakukan di Hotel The Zuri, Jalan Radial, hotel yang berlokasi di dekat Transmart Kota Palembang. Kegiatan diawali dengan pengajar praktik Ibu Juni menjelaskan tentang tujuan belajar pada pertemuan lokakarya kali ini. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan, karena satu ruangan ini terdiri dari 3 kelas dan kami belum saling mengenal, maka adanya saling berkenalan dengan menggunakan lingkaran persamaan. Yang belum nggak apa-apa. Oke, ya banyak nih ya. Oke. Saya sebagai guru SD itu merasa saya itu kurang kreatif gitu ya, apalagi saya mengajar anak-anak kecil gitu kan. Anak kecil itu butuh pengaplikasian hal-hal otentik yang perlu dia pahami. Terus saya itu belum memberikan itu sepenuhnya gitu, karena mungkin keterbatasan kemampuan saya dan mungkin pengalaman saya. Jadi ini yang perlu saya perbaiki, dan mungkin melalui program guru penggerak ini saya memiliki motivasi untuk berinovasi, untuk belajar lebih baik lagi dari pengalaman Bapak Ibu semua dan dari pengalaman melalui profil pelajar Pancasila. Itu Ibu. Dengan saya yang di SMA ya, karena kalau SD kan memang harus lebih kreatif. Kita juga lebih kreatif, cuman anak-anak ini yang kita rasakan memang berbeda usianya. Mungkin Ibu ini sudah merasakan SMA itu seperti apa. Karena mereka juga ada yang butuh didengarkan. Bahkan saya belum bisa menjadi tempat curhat yang mungkin ada anak-anak yang misalnya ada yang lagi dengan teman yang ini lagi jatuh cinta, atau kita nggak bisa terbatas seperti itu. Mungkin ini yang di kuning. Artinya apa? Nanti ke depan yang kuning itu akan saya kembangkan. Artinya itu adalah visi. Visi saya yang kedua adalah visi. Saya ingin jadi orang yang kreatif. Saya kolaboratif. Saya harus berkolaborasi dengan kawan-kawan semua. Dan saya yakin teman-teman juga merasa hal yang sangat sulit bahwa kita nanti menjadi satu-satunya. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu. Kami akan menjelaskan dari hasil diskusi kami bahwa kami sudah bersepakat visi daripada pengembangan kepemimpinan sekolah, pengembangan sekolah adalah mewujudkan sekolah yang berwawasan global, berkarakter Pancasila, serta berbasis lingkungan. Kenapa Bapak Ibu kami pengen duluan? Karena kami ini membahas tentang sekolah. Tentu saja sekolah ini pasti menurut kami sesuatu yang sangat besar ya, yang memang akan menjadi tolak ukur kita dalam mensukseskan program pembelajaran. Untuk lebih lanjutnya saya serahkan ke Bu. Ya, oke, silakan Bu. Dan di sini kami akan membahas tentang kompetensi apa saja yang termasuk dalam memimpin pengembangan sekolah, yaitu kompetensinya ialah proses belajar murid dan komunitas. Dan di sini kompetensi itu penting karena dibutuhkan dalam proses pencapaian visi. Sekarang kami akan menjelaskan tentang apa saja contoh yang proses belajar murid dan komunitas. Akan saya silakan kepada Ibu. Maaf ya, Bapak ganti kami. Oke, saya akan mencoba menjelaskan. Di sini kami membahas mengenai pemimpin pengembangan sekolah.
di dalam memimpin pengembangan sekolah yang artinya harus ditentukan visi terlebih dahulu. Jadi dari visi ini kompetensi kami sudah jelas, yaitu proses belajar yang pastinya berpihak kepada siswa, kemudian komunitas, karena sifatnya sekolah itu adalah sesuatu yang besar. Kemudian di dalam melaksanakan proses belajar yang terpikirkan oleh kami sehingga proses pembelajaran itu bagus, menarik, dan bermanfaat untuk siswa dan bahkan dirasakan oleh wali murid di luar, itu kami harus membangun SDM yang berkualitas. Jadi di SDM ini apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan SDM yang berkualitas? Kami adakan pelatihan, ada pelatihan media pembelajaran, baik itu melalui Google Drive, kemudian bermacam-macam media pembelajaran yang bisa digunakan. Kemudian menurut kami sekolah itu harus menyediakan kesempatan kepada semua pihak, tenaga administrasinya, kemudian tenaga perpustakaan, labnya, untuk bisa mengembangkan diri melalui keahliannya, baik itu melalui pelatihan. Karena kita sudah masuk ke abad 21, tentu saja kita tidak bisa memungkiri peralatan IT itu sangat dibutuhkan untuk menunjang proses belajar murid-murid kita yang sekarang sudah memasuki zaman milenial. Selanjutnya ada perpustakaan dan lab, itu juga harus dipenuhi. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya proses belajar murid tadi udah bagus, SDM-nya, fasilitasnya, tetapi sistem di sekolah itu tidak baik, maka dibutuhkan suatu sistem sekolah yang baik supaya sekolah itu terorganisir dengan baik. Apa saja di sistem sekolah tersebut? Pertama, misalnya di sekolah tersebut ada tupoksi jelas untuk setiap komponen. Jadi penjabarannya jelas. Bagian ini tupoksinya apa, guru tupoksinya apa. Selanjutnya, Bapak Ibu, kompetensi yang dimiliki adalah melibatkan komunitas, orang tua ataupun komite. Di sini ada kerjasama komite. Misalnya kita melakukan rapat, dan rapat itu kita ajak komite dan orang luar, misalnya praktisi pendidikan. Itu adalah bentuk peran bahwa sekolah melibatkan orang tua maupun komite. Lalu alumni, contoh konkretnya misalnya di SMA 3 sama SMA 5 itu alumni berperan aktif dalam membangun musola. Maka musola di SMA 5 dan SMA 3 itu cukup layak dan bagus sekali karena ada keterlibatan komite. Baik Bapak Ibu, sebelum kami menutup presentasi ini, sekolah itu adalah tempat di mana kita memberikan service excellent kepada customer. Siapa customer kita? Dua. Yang pertama adalah murid, maka itu kompetensi yang dimiliki harus berpihak pada murid, berfokus pada proses pembelajaran murid. Yang kedua siapa? Customer kita, supaya sekolah itu service-nya excellent. Dua adalah orang tua dan komite. Ketika mereka puas, maka sekolah itu, nama sekolah itu akan baik dan service kita berarti sudah excellent. Terima kasih. Tracing, partisipasi maupun integrity yang akan disampaikan oleh kelompok kami selanjutnya. Penyampaian lagi, silakan kembali. Ya, nah tadi presentasi kelompok B calon kepala sekolah semua ya. Jadi kita anggotanya bagaimana SDM untuk mengembangkan diri, sangat realistis sekali. Oke. Baik, ini sangat banyak sekali sebenarnya kita sharing karena memang ada beberapa hal yang sudah contoh real yang mungkin bisa kita sharingkan. Bisa nanti kalau misalnya sekolah saya ada, nanti bisa ditimbal balik untuk sekolah-sekolah yang lain. Ada 4 di sana. Yang pertama adalah self-regulated learning, yang kedua adalah facilitating, coaching and mentoring, 3 adalah participate media di sekolah. Itu manfaat yang sudah kita serap. Terus yang kedua adalah facilitating, coaching dan mentoring. Jadi salah satunya adalah peran kita menjadi seorang guru penggerak itu bagaimana kita menggerakkan ini sudah dari diri sendiri, bagaimana kita menjadi sarana untuk orang lain, membina kepada orang lain secara individu maupun kelompok. Kita dalam sebuah tingkat cakap, ya. Salah satu di sekolah kita ada yang namanya kegiatan setiap bulan itu ada. Bantukan guru. Turingan tangan. Apa?
Oke Bapak Ibu, untuk yang lembaran pertama kan ada membantu. Ya, membantu saja. Membantu menganalisis permasalahan hidung gabungan. Oh. Jadi cukup satu contohannya. Itu ya, kita buat kesepakatan kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika ada yang salah gitu. Makan lagi. Oh, makan. Karena yang salah yang akan terakhir. Gini aja, yang salah nggak dapat. Kita mulai ya, cukup ya. Oke. Siap? Oke. Lanjut. Sekarang pembagian Bapak Ibu. Siap. Oke. Siap. 8 bagi 4. 2. Diri terhadap kompetensi apa yang sudah saya lakukan. Misalnya saya juga ikut serta dalam peningkatan prestasi akademik dan non akademik dalam bentuk mengcoaching olimpiade sesuai dengan pembelajaran saya, yaitu olimpiade geografi dan kebumian ya. Kemudian saya juga ikut serta dalam mewujudkan prestasi non akademik misalnya di bidang seni maupun evaluasi diri terhadap kompetensi mengembangkan diri dan orang lain. Yang pertama, saya merasa kompetensi yang sudah saya miliki adalah mandiri karena saya dengan kesadaran diri mau mengembangkan diri. Kemudian facilitating, coaching, mentoring, misalnya membantu teman ini facilitating ya.